Bagaimana jika saya membuka bisnis lain di luar daripada rental mobil? Jawabannya saya harus mulai merekrut orang lagi, saya harus belajar lagi, dan akhirnya saya temukan pasar modal sebagai salah satu jawaban saya. Tidak mudah bagi orang untuk mengakui kesalahan itu. Nah, ini yang ngebuat kenapa banyak orang menjadi trader dan investor itu gagal, karena mereka tidak bisa mengakui kesalahan mereka. Kalau company-nya growth, harusnya dividennya dia pakai untuk kembangin perusahaannya. Tapi kalau dia udah rutin bagi dividen di atas 2 digit, mestinya kalian megang company ini yaitu memang benar-benar untuk dapat dividennya, bukan berharapin growth daripada company-nya. Sampai saat ini tuh masih rancu ya, antara investasi dengan trading itu seperti apa. Tapi kalau Michael bilang justru lebih sulit menjadi seorang trader saham. Betul. Oh gitu ya? Iya, betul. Berarti apa yang ditampilkan di sosial media itu nggak seindah yang sesungguhnya? Bener. Oke, selamat datang di The Fit Post Show. Hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik tentang trading saham bisa jadi pekerjaan utama, benar atau bohong, ya. Jadi hari ini tamu saya adalah orang yang sangat tepat untuk membahas ini, dan tanpa berlama-lama langsung kita sapa Michael Yo. Halo Pak Firman. Ya, selamat datang Ko Michael. Siap. Terima kasih. Kapan datang ke Jakarta nih? Baru Pak, kemarin. Baru kemarin ya? Oke. Ko Michael, ini adalah tema yang paling cocok ya untuk membahas ini. Nah, sering sekali trading saham tuh orang berpikir main saham. Ya. Nah, tapi hari ini kita mau bahas bahwa trading saham bukan cuma mainan, tetapi bisa menjadi profesi. Nah, mitos atau fakta nih kok? Aku bisa katakan jika menjadi seorang trader saham itu bisa menjadi profesi, itu adalah fakta, tapi tidak semua orang Pak Firman. Mungkin persentasenya itu hanya kecil karena trading itu memerlukan fokus yang jauh lebih tinggi dari pekerjaan biasa. Oke. Nah, Ko Michael sendiri bisa ceritakan udah berapa lama menjadi seorang trader? Kalau saya mulai punya account di rekening saham itu tahun 2011 Pak Firman. 2011? Ya, 2011-2012 saya agak lupa. Mungkin kalau di sekarang sekitar 13 tahun. 13 tahun? Ya, dan awalnya itu bolak-balik doang Pak Firman. Beli, jual, rugi. Jual, beli, untung. Jadi kalau aku kalkulasi 1, 2, 3, 4 tahun itu kurang lebih hasilnya sama BOP. Nah, barulah di tahun ke-5, 6, 7 baru aku bisa meningkatkan equity. Nah, pada intinya aku menemukan suatu fakta bahwa investasi ataupun trading itu pada intinya itu meningkatkan jumlah equity. Bagaimana meningkatkan modal kita. Jadi sampai saat ini tuh masih rancu ya antara investasi dengan trading itu seperti apa. Nah, saya bisa katakan bahwa market itu berubah setiap saat. Setiap tahun saham yang naik, saham yang rally, company apa yang mendapat keuntungan, company apa yang growth-nya paling bagus, company apa yang paling sustain, itu tiap tahun tuh berbeda. Jadi setiap metode itu harus di-adjust setiap tahun. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa jadi profesi dan itu udah dibuktikan oleh Ko Michael ya? Ya. Oke, berarti tadi diinformasikan tadi 3-4 tahun, 5 tahun tuh masih coba-coba. Masih coba-coba, yes. Nah, baru sesudah itu baru bisa sampai sekarang. Yes. Karena kalau kita mau lihat sebagai profesional trader itu nggak banyak. Nggak banyak, betul. Salah satu yang cukup terkenal punya nama adalah Ko Michael. Ya, makasih udah berkunjung ke acara di Transvision. Nah, semakin banyak sekarang kok orang kehilangan pekerjaan. Dan kita lihat banyak sekarang perusahaan juga pada tutup ya. Dan itu dampaknya juga ke depan saya melihat dengan perang dagang dan lain-lain. Sepertinya ini adalah sesuatu yang topik ini yang bisa dijadikan referensi. Kalau seandainya orang kehilangan pekerjaan, mereka bisa nggak jadi banting setir menjadi seorang trader saham? Nah, kira-kira menurut Ko Michael, kira-kira apa yang membuat orang takut untuk menjadi seorang trader saham atau menjadikan ini sebagai profesi, trading for living, istilahnya kerennya begitu? Karena yang mereka lihat itu hanya di media sosial. Agak sedikit mengecewakan bagi saya. Karena kebanyakan trader, kebanyakan investor, baik itu di capital market maupun di cryptocurrency, itu yang ditampilkan itu adalah kemewahan. Dan ditampilkan itu profitnya doang. Setuju. Yang ditampilkan itu bahwa seolah trader itu di komputer, di mana aja, kemudian kamu jadi kaya, kemudian kamu jadi
kemudian bisa dapat financial freedom seperti itu, Pak Firman. Pada faktanya yang saya temukan, saya juga seorang pengusaha transportasi di bidang perkapalan. Saya juga saya juga punya usaha di bidang transportasi darat, penyewaan mobil. Dengan kedua pengurusan perusahaan itu, dengan saya menjadi seorang investor di pasar modal, mana yang tingkat stresnya jauh lebih rendah? Mana kok? Yang di bisnis nyata. Jadi di bisnis? Di bisnis nyata. Oke. Jadi menjadi seorang trader saham itu bagiku itu bukan seperti yang ditampilkan di media sosial pada umumnya. Penuh perjuangan, penuh air mata, penuh emosi yang terkuras, dan nggak semua orang bisa terima pressure itu. Nah, ini menarik nih, karena yang sering kita lihat di sosial media itu kan mendapatkan 1% per hari itu mudah. Ya. Lalu katanya kalau misalnya kita menjadi seorang investor saham atau trader saham itu beda dengan kalau kita punya perusahaan. Perusahaan mesti mikirin banyak karyawan mesti mikirin terkait tetek bengeknya lah. Nah, tapi kalau Michael bilang justru lebih sulit menjadi seorang trader saham. Betul. Oh gitu ya? Iya, betul. Berarti apa yang ditampilkan di sosial media itu nggak seindah yang sesungguhnya? Bener. Nah, bisa dijelaskan lebih detail seperti apa yang dimaksud oleh Michael bahwa ini sebenarnya lebih sulit dibanding dengan pemilik perusahaan? Oke, jadi di dalam dunia real, omset kita yang ngatur. Kita mau jual di harga berapa kita yang ngatur. Kita ngikutin pesaing kita. Nah, tapi kalau di dunia market, kita tuh nggak bisa ngatur bisnis kita seperti apa. Kita hanya bisa mengikuti emosi yang terjadi di market. Kita suka banget sama satu saham, kemudian analisa kita salah. Kalau kita masih ngotot mempertahankan saham ini, habis uang kita, Pak. Banyak kasus di tahun-tahun COVID yang ini saya sebut sahamnya nggak apa-apa kali ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, banyak orang yang masih berkutat di saham farmasi, Inaf dan KF. Masih banyak juga orang yang berkutat di saham konstruksi kita. Nah, ketika kita salah terhadap pemilihan saham kita, tidak mudah bagi orang untuk mengakui kesalahan itu. Nah, ini yang ngebuat kenapa banyak orang menjadi trader dan investor itu gagal. Karena mereka tidak bisa mengakui kesalahan mereka. Nah, kalau kita di bisnis, let's say ambil contoh. Kita punya bisnis, kita diriin salah. Kita masih bisa cari caranya. Mungkin kalau sepi omset, mungkin naikin marketing. Atau mungkin turunin harga. Atau kita mungkin bisa pindah lokasi, cara jualannya yang diubah. Nah, tapi kalau saham kita udah salah pilih, harus gimana? Jawabannya kita harus akuin kesalahan kita, kemudian kita analisa ulang, cari company lain. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, lebih ke bagaimana kita ngatur emosi dan ngakui kesalahan. Karena ketika kita berinvestasi, kita pasti salah. Nah, kita cuman harus pastiin setiap kesalahan kita itu tidak lebih besar biayanya daripada tingkat keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi untuk menjadi professional trader itu tidak seperti yang kita dengar di sosial media. Betul. Ini menarik nih ya. Pemirsa, ini sangat menarik karena sosial media saat ini itu banyak sekali menginformasikan bahwa untuk menjadi seorang investor saham itu banyak sekali keuntungannya tanpa ada sisi di belakangnya kesulitan, bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Michael bahwa ternyata lebih sulit menjadi seorang trader saham daripada memiliki bisnis konvensional. Nah, lalu pertanyaannya Michael, apa yang membuat Michael tetap bertahan seperti sekarang? Kalau kita berkaca dari 10 tahun ke belakang ya Pak Firman, bisnis saya itu termasuk bisnis yang cukup bisa saya tinggal. Jadi saya cukup manageable dari soal waktu. Jadi ketika kapal saya udah jalan, saya cukup tagih invoice. Tagih invoice pun saya nggak harus hadir secara fisik. Begitu juga dengan perentalan mobil, begitu semua mobil udah di jalan, saya ngatur orang kantor, mobil dicuci, ke bengkel, segala macam udah beres. Nah, kemudian saya berpikir, waktu itu saya punya niat untuk buka toko. Jadi saya pengen punya satu tempat di mana itu tempat menjadi one stop solution untuk kebutuhan soal kendaraan mobil. Jadi orang mau ganti ban, cuci mobil, jualan spare part. Tapi kemudian saya pikir, apakah mungkin saya tetap di situ ngurus 3 bisnis untuk dalam waktu yang bersamaan dan saya yang pegang semua? Jawabannya saya pikir nggak mungkin. Dan saya juga takut, saya punya kekhawatiran kalau suatu saat bisnis rental mobil ini
tergerus dengan pesaing yang lain. Bisa jadi nanti ada satu orang atau satu pengusaha yang muncul, dia punya mobil lebih banyak dari saya, dia punya koneksi lebih banyak dari saya, dia banting harga dan bisnis saya jadi terganggu. Karena saya ada melihat saat itu arah-arah terjadi perang harga dan ini nggak sehat menurut saya. Nah, so saya berpikir bagaimana jika saya membuka bisnis lain di luar daripada rental mobil? Jawabannya saya harus mulai merekrut orang lagi, saya harus belajar lagi, dan akhirnya saya temukan pasar modal sebagai salah satu jawaban saya. Saya pingin contoh nih, saya tahu kalau seandainya usaha komoditas batu bara ini akan bersinar, Pak. Cara saya mengambil keuntungan ini gimana? Saya harus punya koneksi dong. Saya harus punya tambang batu bara, saya harus punya kontrak batu bara, saya harus beli alat lagi, persiapkan capex lagi, dan perlu modal yang tinggi banget. Dan ini kan tidak mudah. Tapi dengan pasar modal, saya cukup beli Adaro, beres. Saya cukup beli Adaro, nunggu dividen, beres. Saya cukup analisa 5, 6, 7 perusahaan batu bara, mana yang terbaik, saya simpan uang saya, beres. Dan ini yang membuat saya tertarik banget dengan pasar modal di Indonesia. Berarti beli saham untuk mendapatkan dividen? Tidak secara eksplisit untuk mendapat dividen, tapi saya beli saham melihat company yang akan growth di setiap tahun. Karena setiap tahun perusahaan-perusahaan yang growth itu pasti berbeda-beda. Contoh tahun ini yang paling growth itu Nvidia, perusahaan teknologi. Tapi perusahaan-perusahaan lain semuanya biasa aja, flat. Kalau misalnya kita di saham kok ya, itu kan kita bisa dapat capital gain, kita bisa dapat dividen. Berarti antara capital gain dan dividen ini, Ko Michael dalam hal investasi atau trading atau beli saham itu lebih cenderung ambil capital gain-nya atau dividennya? Capital gain saya, Pak. Capital gain. Karena kalau dividen, honestly yang saya lihat itu hanya yang memberikan dividen di atas 2 digit. Karena bagi saya pembagian dividen yang dibagikan di atas 2 digit biasanya company-nya tuh nggak begitu growth lagi, Pak. Kalau company-nya growth harusnya dividennya dia pakai untuk kembangin perusahaannya. Tapi kalau dia udah rutin bagi dividen di atas 2 digit, mestinya kalian megang company ini yaitu memang benar-benar untuk dapat dividennya, bukan berharapin growth daripada company-nya. Tapi ada satu perusahaan nih, Pak, ada satu sektor yang bagi saya dividennya gede tapi dia bisa growth juga. Nah, itu sektor yang berhubungan dengan komoditas. Salah satunya adalah batu bara. Jadi batu bara ini kan terkenal membagikan dividen cukup tinggi. Perusahaannya masih growth nggak? Jawabannya masih bisa growth dari harga komoditasnya. Nah, ini yang membuat saya tuh menarik. Jadi perusahaan sektor batu bara ini kan siklikal. Nah, kita harus tahu momentum dan timing yang paling pas untuk mengakumulasi saham-saham gitu. Salah satunya adalah saham komoditas. Nah, bagi pemirsa, ke depan kita akan ada acara akan membahas lebih detail seputar market, seputar saham dan pemilihan-pemilihan saham, seperti apa kondisi market saat ini bersama dengan Ko Michael. Tunggu aja momennya, ikuti sosial media yang ada di The Transvision ya sama David Post. Nah, tetapi satu yang mesti diketahui bahwa kalau kita investasi saham atau trading di saham, itu sering sekali juga kita tahu bahwa kita ada resiko di dalamnya, yaitu kerugian. Nah, pertanyaannya Ko Michael, bahwa ada trader yang bisa cuan sampai ratusan juta per bulan, bahkan miliaran, ya. Nah, tetapi ada juga yang rugi habis-habisan, bahkan tuh dalam satu malam gitu. Nah, kenapa ini bisa beda jauh kok? Kalau saya perhatiin ya, sebenarnya tuh bukan faktor yang menentukan seorang bisa sukses atau tidak. Itu terkadang tuh bukan cuma skill, Pak. Bahkan orang yang punya skill tinggi banget itu bisa juga rugi besar juga. Nah, itu kembali lagi satu ada faktor luck juga di market. Terus yang kedua, yang paling penting itu sebenarnya bukan rugi berapa ratus juta, cuan berapa miliar, bukan itu, Pak. Tapi ketika kita di market, kita bisa nggak ngejaga modal kita? Itu yang paling penting. Jangan sampai modal kita habis. Karena tujuan kita itu kan meningkatkan modal, bukan cuannya, Pak. Jadi sometimes saya pernah dalam kondisi saya trading 8 bulan tuh nggak ada hasil. Kemudian di dalam 1 bulan di akhir tahun itu equity saya meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, jadi yang saya perhatikan itu saat ini itu bukan ruginya berapa, lossnya berapa. Saya baru rugi 500 juta minggu lalu, Pak. 500 juta. Dan itu bukan besar dan bukan masalah besar dan ruginya, tapi seberapa manageable rugi itu. Nah, itu yang penting, Pak. Jadi yang saya perhatikan dari setiap trader itu mungkin ada yang cuan 1M tapi bulan depan dia rugi 2M. Nah, yang kita perlukan itu adalah bagaimana memanage antara profit dan
rugi. Jadi Itu yang paling fokusnya adalah pada peningkatan atau penambahan equity ya. betul. Jadi salah kalau misalnya mereka hanya melihat dari cuan-cuannya. Cuannya betul. Oke. Cuannya dan ruginya itu salah. Mungkin ada orang yang ngepost dia rugi 200 juta, 300 juta. Wah, ini gagal nih orang, atau mungkin kayak wah ini hancur nih pasar modal, padahal bulan lalu dia profit 1 miliar, mana kita tahu. Gitu. Jadi kita jangan fokus ke saya bisa profit sekian, saya bisa loss sekian. Tapi dalam 1 tahun kamu ngincar target pertumbuhan equity-mu berapa persen sih? 1 bulan berapa persen sih? Nah, itu yang penting. Oke. Nah, pertanyaannya kalau seandainya ada masyarakat di sini yang misalnya ingin hidup dari sebagai seorang trader, kira-kira berapa modal yang dia butuhkan untuk dia bisa hidup dari trading kok? Ini tergantung dari nilai yang berapa kita perlukan. Nah, tapi Keluaran per bulannya berapa, kebutuhannya berapa per betul. bulan? Tapi kalau saya katakan kalau batas minimum untuk buka RDN kan 100.000 Pak ya. Iya. Ya kita beggar cuma dapat 100.000, dapat 1 mangkok bakso Pak, 2 lah mangkok baksonya. Iya, Kalau iya. jumbo nggak dapat tuh Pak. Iya. 10 juta kita let's say beggar bisa dapat 10 juta juga. Yang beli Iya. motor 1 nggak cukup juga Pak. Betul. Kalau 100 juta beggar, 100 juta ya mungkin bisa lah Pak. 100 juta. Iya. 100 juta ya? 100 juta bisa lah Oke, Pak. Karena jadi- cara mendapatkan uang dari 100 ribu, 1 juta, 10 juta itu mungkin hampir semua orang bisa. Oke. Begitu udah menyentuh 100 juta ke 1 miliar, itu cara nyari duitnya tuh beda lagi Pak. Cara tradingnya beda lagi. Ya beda lagi. Di atas 1 miliar itu Bapak untuk menggulungnya itu udah harus dari investasi Pak. Oke. Jadi berbeda ya? Berbeda benar. Pada angka-angka tertentu berbeda. Jadi kalau misalnya dari 10 ke 100, 100 Yes. ke 1M, Yes, benar. 1M ke 10M ke 100M beda-beda. Benar. Oke. Karena ini berdasarkan data Pak ya. Ya. Jumlah tabungan warga Indonesia yang punya minimal 100 juta itu hanya 1%. 1%. 1% di seluruh Indonesia. Jadi kan kita punya masyarakat 280 juta. Nah, Berarti itu hanya sekitar 28 juta. 2,8 juta yang punya 2,8 100 juta. Nah, sementara di Amerika itu yang punya uang $1 juta, which is itu saat ini 15 miliar, itu juga 1% Pak. Jadi kita dengan Amerika itu selisihnya 10 kali lipat. jauh ya. Jauhnya, iya. Nah, itu alasan kita harus mikirkan strategi. Mungkin 100 juta pertama kamu gimana? 1 miliar pertama kamu gimana? Nah, saya bisa katakan at some point itu kamu bakal sadar kalau hanya dengan kerja kamu nggak akan bisa mencapai di satu titik level tertentu. Nah, contoh, mungkin dengan kerja kita masih bisa menjadi seorang HNWI, High Net Worth Individual, which is itu nilainya $1 juta, 15 miliar. Tapi dari HNWI menuju Ultra High Net Worth Individual itu kurang lebih 150 miliar atau 10 kali lipat. Dengan kerja nggak mungkin cukup Pak. Karena contoh untuk menjadi HNWI rata-rata orang itu di usia 40 sampai, berdasarkan data ya, HNWI itu kurang lebih orang capai di usia 40 sampai 45 tahun. Oke. Dia punya 15 miliar. 40 tahun Pak. Kalau kita mampu konsisten cari duit 15 miliar lagi, 45 tahun ke depan, kita udah 90, belum tentu masih hidup Pak. Oke. Nah, jadi kita mesti mikirin gimana cara melipatkan equity kita. Dan which is di satu titik itu nggak bisa dengan kerja doang Pak. Oke. Gitu. Jadi salah satunya memang harus dengan investasi. Yes. Oke, sekarang pertanyaannya kok Michael, mungkin banyak pemirsa di sini yang mereka kurang tahu ya perbedaan antara trading saham dengan investasi saham itu, perbedaan sebenarnya itu apa kok? Pada intinya kalau saya katakan metode atau time frame itu sebenarnya nggak cocok. Kalau dulu banyak yang mengatakan seperti ini Pak. Ketika saya beli saham, saya jualnya besok, itu saya trading. Oke. Nah, ada yang bilang ketika saya beli satu saham, saya simpan sampai 1 tahun, itu investasi. Oke. Nah, padahal saat ini saya juga banyak melihat orang berinvestasi 3 bulan dia udah jual. 3 bulan udah jual. Nah, itu seorang fund manager tuh Pak. Ah, Ternyata dia ngincer momentum, dia ngincer momen dividen, dia ngincer momen corporate action, itu padahal dia berinvestasi, bukan trading. Oke. Nah, so saya bisa katakan saat ini time frame itu nggak bisa dijustifikasi. Karena kalau dulu orang investasi mungkin kita katakanlah di atas 5 tahun baru dikatakan investasi. Saat ini investasi fundamental itu semakin lama time frame-nya semakin pendek. Kenapa? Semakin pendek. Semakin pendek. Karena yang terjadi di era global, yang terjadi di internal kita, Indonesia itu
ekonomi itu berubah dengan amat cepat Pak, amat dinamis. Nah sehingga kalau kita punya view terlalu jauh, itu terkadang banyak uncertainty yang nggak bisa kita tebak. Nah sehingga saya bisa katakan saat ini apa itu beda investasi dan trading adalah tujuan awal. Tujuan awal. Ya, tujuan awal kita buka account itu kita mau beli company-nya kah? Oke. Ngelihat growth-nya kah? Ngelihat dividennya kah? Oke. Berarti atau hanya untuk beli dan jual di atas. Nah, itu yang ngebuat itu beda tuh. Oke, ini menarik ya. Berarti untuk menjadi seorang trader di awal itu berarti orang harus tentukan dulu ya intentionnya ya, niatnya. Intentionnya, ya. yes. Ya, dia mau sebagai trader kah Yes. atau sebagai investor. Yes. Tetapi sekarang kalau mau bicara trader dan investor, sekarang tadi yang Ko Michael bilang bahwa sekarang juga nggak bisa kita pakai satuan waktu yang tadi misalnya nggak bisa lagi. Beda. Berarti target utamanya berarti yield ya, keuntungan, target keuntungan ya. Yes. Dia bisa memanfaatkan momentum di sana, dia bisa memanfaatkan tentang berita atau apapun di sana dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke, nah berarti pertanyaannya dengan kondisi seperti itu, apakah trading ini bisa dijadikan pekerjaan utama nggak? Pekerjaan utama yang stabil nggak kok? Setiap orang yang datang sama saya bilang dia ingin trading for living, Ya. 99,99% saya jawab no. Karena Menarik bagi deh. karena kalau semua orang melakukan trading for living, gimana sektorial kita? Itu satu. Oke. Nah, yang kedua, saya mengalami asam garam dari kehidupan trading itu sampai di tahun kelima baru saya bisa konsisten. Saat ini saya lihat banyak sekali Pak yang bisa konsisten di bawah itu. Makanya saya cukup senang bahwa ternyata mungkin literasi finansial kita tuh udah semakin meningkat kalau dibanding tahun-tahun lalu. Oke. Cuman memang market kita dinamis, tidak mudah. Tidak, makin susah diprediksi, makin susah mendapat kestabilan. Nah, itu yang alasan bagi saya don't put all your eggs in one basket. Itu saya setuju banget. Nah, kalau semua uang kalian punya skill yang mungkin bisa dipakai di company apa. Kalian mungkin bisa jadi dokter, kalian mungkin bisa jadi seorang marketer handal, mungkin kalian jago jualan, jadi sales jago, atau kalian jago masak, kalian tinggalkan itu untuk market. Sayang banget loh Pak. Karena kita trading, kita berinvestasi itu kita menukarkan waktu kita menukarkan uang kita dengan waktu. Nah, kenapa kita harus mengorbankan waktu kita untuk uang? Itu kebalikan kan, jangan salah gitu. Kecuali memang dalam perjalanan trading kamu itu udah nilainya itu jauh-jauh di atas daripada yang bisa kamu hasilkan dari sektorial. Nah, itu sah-sah saja. Oke. Berarti dengan kata lain bahwa pekerjaan utama jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Oke, jadi berarti posisi sebagai trader itu sebagai sampingan. Sebagai sampingan menurut saya. Sebagai sampingan. Hanya ketika kamu pendapatan dari trading kamu konsisten dan jauh melebihi sektorial kamu. Dari usaha sektorial kamu. Kalau memang kamu saat ini sebagai contoh, kamu karyawan swasta, kamu karyawan BUMN, atau kamu mungkin staf kantor, atau kamu seorang sales, itunya jangan ditinggalkan. Karena berinvestasi memangnya harus ninggalin salesnya, enggak kan? Ya kan? Saya jadi pengusaha franchise, saya buka toko, saya harus untuk menjadi seorang trader saham saya harus tutup toko saya, enggak kan? Nah, justru investasi ya pasar modal diciptakan untuk orang yang nggak punya waktu sebenarnya. Ya. Apalagi sekarang ada aplikasi ya. Ada aplikasi di mana-mana kita bisa lihat berita, di mana-mana kita bisa eksekusi pembelian kita. Ya. Jadi saat ini tuh udah semakin mudah untuk menukarkan waktu dengan investasi. Nah, menukarkan uang kita dengan waktu, jangan dibalik. Semua waktu kita hanya untuk di pasar modal, itu menurut saya salah kaprah. Oke, apalagi dengan kondisi seperti sekarang, kondisi ekonomi seperti sekarang, sepertinya untuk menjadi seorang full time trader itu realistis nggak kok? Tergantung dari pengalaman orang ini di market seperti apa. Oke, berarti kalau untuk pemula bisa tapi butuh waktu ya. Bisa perlu waktu. Bisa tapi butuh waktu. Karena seorang trader itu bukan trading for living itu bukan artinya setiap hari trading loh Pak. Trading for living itu artinya harus tahu kapan kamu ngegas, kapan kamu ngerem. Biasa aja, kapan kamu ngerem. Ada saatnya seorang trader itu harus tarik semua duitnya, diem loh Pak. Nah, ini yang susah kan bagi seorang trader kan, trader pemula terutama. Punya uang 100 juta, maunya harus belanja nih 100 juta. Bukan cuma 100 juta Pak, harus sampai 200 juta bahkan. Nah, sementara kalau trader profesional yang saya temukan banyak di teman-teman saya, dia punya 100 juta atau kita lihat mereka punya 10 miliar deh. Saatnya market lagi jelek, 1 miliar aja mereka belanja nggak ada Pak. Banyak justru orang kalau misalnya
market lagi jelek atau enggak, pokoknya ada posisi cash di RDN. Wow, max buy, all in buy gitu. Itu membedakan professional trader atau bukan. Ya benar. Bukan masalah emitennya, bukan masalah momentum masuknya. Momentum masuk mah ya sebenarnya ada satu riset Pak. Riset ini diadakan di Amerika, lucu. Jadi seorang monyet disuruh pencet buy and sell Pak. Returnnya lebih tinggi daripada hedge fund Pak. Jadi sebenarnya di dalam market itu terkadang tuh ada faktor luck. Sepinter-pinternya kita, sometimes kita bisa salah juga. Nah sebodoh-bodohnya kita, sesalah-salahnya kita, sometimes itu jackpotnya kita. Nah yang harus kita lakukan kan sekarang ya kita harus tahu emosi kita ditempatkan seperti apa, resikonya seperti apa gitu. Karena untuk menjadi seorang trader atau seorang investor, dia harus tahu bahwa ada resiko. Sehebat-hebat apapun dia, ada resiko berarti kok ya. Itu yang nggak dimiliki seorang monyet kan. Masa kita salah sama monyet sih? Ya kita harus bisa ngukur resiko kita. Oke. Nah, sekarang kan banyak tuh ya, Ko Michael, saya perhatikan ada istilah, kalau saya pokoknya full power, semua dana dimasukin gitu loh. Lalu sebagian ada yang pakai diversifikasi. Yes. Nah, Ko Michael lebih setuju pendapat yang mana nih? Begini Pak, sekitar 4 atau 5 tahun lalu saya tuh paling menentang sama yang namanya sifat all in. Satu, karena bagi saya ketika kita punya uang 1 miliar contoh, kita masukin uang 1 miliar ke market, itu minus 10% pasti kita udah bergetar, karena itu yang terjadi di saya. Minus 20% saya pun udah nggak kuat emosi saya. Tapi saya ngelihat ternyata banyak juga yang berhasil Pak. Banyak juga yang ternyata berhasil dengan cara seperti itu. Mereka punya, yang ngebuat saya sadar akan hal ini tuh apa? Mental dan conviction atau keyakinan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, saya tuh lahir dari kota kecil, di mana saya nggak punya akses terhadap emiten-emiten, saya nggak punya akses juga terhadap company-company, saya jarang site visit, saya nggak pernah yang namanya ikut RUPS, sehingga conviction saya terhadap setiap emiten itu tidak besar. Nah, sehingga saya selalu sampai saat ini melakukan diversifikasi. Tapi apakah cara ini paling benar? Paling cocok untuk saya, iya. Tapi paling benar untuk kalian belum tentu. Berarti dengan kata lain harus disesuaikan dengan tipikal mereka masing-masing ya, pribadi masing-masing ya. Benar. Oke, berarti benar atau tidaknya disesuaikan lagi dengan profilnya mereka. Betul, karena saya begitu. Contoh Pak, saya punya 100 juta, saya all in di market club. Kemudian habis uangnya, sisa 50 juta contoh. Boleh nggak? Boleh, kalau seandainya net worth saya 2 miliar, 1 miliar, 100 juta mah nggak ada apa-apanya. Betul. Nah, tapi ada orang yang 100 juta, bahkan itu bukan uang dia. Nah itu yang berbahaya banget. Kenapa sih semua uang kalian, bahkan bukan uang kalian, harus kalian tumpahkan semua ke market? Jawabannya kan pasti satu, takut nggak jadi kaya, takut ketinggalan sama orang lain. Nah itu kan yang buat kalian hancur. Dan itu selalu menjadi yang membuat market hancur. Itu adalah sifat greedy dari investor-investornya. Dan itu yang harus kalian patahkan, karena hampir bisa saya katakan ini masalah psikologi aja Pak. Nah, kalau kita bicara sebagai trader saham kok, atau misalnya investor, itu yang paling harus dipersiapkan sebagai trader pemula itu apa? Pertama, pastikan dana yang kamu masuk itu selalu dengan uang yang udah di luar daripada kamu udah mempersiapkan dana darurat kamu, biaya hidup kamu at least 1 tahun. Nah setelah itu barulah berinvestasi. Oke, berarti dana dingin ya? Dana dingin. Nah kemudian yang kedua, lower your expectation. Jangan ngelihat orang di bursa saham itu jadi kaya, jadi konglomerat, jadi kaya, sementara kamu pengen jadi dia. Perjalanan setiap orang berbeda-beda. Ketiga, hargai proses. Nah dengan itu saya yakin pertumbuhan yang slow itu bisa membuat kamu lebih menghargai proses perjalanan kamu. Nah nanti kamu bakal bisa menjadi seorang, baik itu trader ataupun investor, kamu bisa menjadi seorang trader atau investor yang lebih mature, yang bukan yang hari ini cuan gede besoknya habis. Gitu. Jadi jangan terlalu overconfidence. Jangan terlalu overconfidence. Oke. Nah terkait dengan misalnya manajemen risiko, kalau misalnya kita sebagai professional trader, itu apa yang harus mereka persiapkan terkait misalnya dengan saham ya? Ya, kita harus jaga drawdown dari setiap equity kita. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Mungkin bagi saya kalau hilang 100 juta, saya udah nggak terima.
Karena 100 juta bagi saya mungkin bisa untuk biaya hidup saya 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan. Nah, mungkin bagi Ko Andre Hakim 100 juta biaya hidup dia 1 hari, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi setiap orang itu harus menjaga drawdown dia masing-masing. Karena titik di mana orang mulai ketakutan, titik di mana orang mulai panik, setiap orang itu angkanya beda-beda, Pak. Nah, itu nggak bisa disamakan. Nah, that's why untuk sebagai investor pemula, kalian harus tentukan angka itu. Kalian harus tentukan titik itu. Begitu kalian berinvestasi, contoh dengan uang 100 ribu, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, atau bahkan 10 miliar, kalian siap hilang berapa? Jika angka itu terlewat, stop, revisi. Istilahnya toleransi resikonya. Toleransi resiko maksimal berapa? Yang mereka bisa tanggung. Yes. Ya. Kalian harus strict, kalian harus seperti apa? Kalau saya katakan aturan yang kalian buat harus kalian hargai. Jangan hanya karena kalian melihat orang lain sukses sementara kalian udah di batas maksimal. Kalian merasa, oh ini juga nanti naik, diikut dikit. Nah, ujung-ujung sahamnya turun 90%, 80%. Banyak saya temukan kasus seperti itu, Pak. Makanya saya bilang trader, investor itu nggak bisa dicek dengan time frame. Di awalnya masuk, targetnya jual 20%, 30%. Tapi nyangkut nggak jual-jual. Padahal trader, udah 3 tahun nggak jual-jual. Trader apa yang 3 tahun nggak jual-jual? Nyangkut lagi. Tiba-tiba mendadak jadi investor. Oke, nah sekarang kan kalau kita lihat banyak sekali anak-anak Gen Z kok. Mereka ini kan kepingin serba instan. Ya, cepat kaya. Ya, cepat ya pokoknya trading hari ini kalau bisa besok cuan. Bila perlu menit berikutnya cuan. Ya. Nah, tetapi dari paparan ini yang saya dapatkan ini berbeda dengan yang umum yang ada di sosial media. Ya, Ko Michael sampaikan bahwa sebenarnya lebih beresiko untuk sebagai seorang trader, lebih beresiko kalau misalnya kita meninggalkan bisnis konvensional. Bahwa kita harus tidak boleh overconfidence. Nah, ini kebalikan daripada anak-anak Gen Z sekarang. Nah, yang bisa Ko Michael sampaikan kepada mereka yang mendengar podcast ini, kalau misalnya mereka ingin menjadi seorang professional trader kayak Ko Michael, itu apa yang harus mereka persiapkan di tengah-tengah bombardir dari sosial media yang membuat mereka itu kok gimana kok? Saya coba cerita sedikit boleh Pak ya. Nah jadi saya coba melihat memang selama 2-3 tahun ke belakang tuh saya coba melihat fenomena baby boomer dan Gen Z ini. Kenapa baby boomer dan Gen Z ini jauh berbeda dengan generasi saya, generasi Bapak jauh berbeda. Karena yang saya temukan adalah pertama, tingkat turnover kerja dari baby boomer dan Gen Z itu tinggi sekali. Saya kalau dulu kerja di satu company, ditekan bos, gaji rendah, dipotong insentif, saya tetap bertahan Pak. Minimal 2 tahun saya kerja, 2 tahun 3 tahun. Saya juga tiap buka usaha nggak ada hasil, 2-3 tahun, 4 tahun saya tetap lanjut Pak. Tapi baby boomer, Gen Z banyak yang kerja 1-2-3 bulan berhenti. Nah, dan kemudian banyak juga yang mengatakan tingkat fokus dari Gen Z dan baby boomer itu rendah dibanding dengan milenial dan generasi sebelumnya. WHO menemukan fakta bahwa banyak bayi di umur 6-7 tahun belum bisa bicara, speech delay istilahnya. Itu karena terlalu sering melihat konten. Terlalu sering melihat YouTube, TikTok, Instagram, YouTube Short yang punya waktu 1 menit atau less than 1 minute. Itu kan yang paling sering dikonsumsi sama kita saat ini. Kita ngelihat video motivasi 1 menit langsung merasa hidup jadi berubah gitu loh. Kita ngelihat video motivasi yang lain. Kita ngelihat bagaimana seorang entrepreneur, pengusaha bakso, contoh sukses, kita pengen jadi pengusaha bakso. Besoknya ngelihat bagaimana seorang pejabat sukses merestruct perusahaan BUMN, pengen jadi pejabat gitu loh. Ya, terlalu sering mengkonsumsi short term content itu ngebuat fokus orang hilang, kemudian motivasi rendah, dan kita jadi nggak bisa konsisten dan daya tahan rendah. Nah ini yang harus diperbaiki Gen Z dan baby boomer karena ini mesin pembunuh loh. Menurut saya, kalau kita biarkan kalian sering mengkonsumsi short term konten seperti TikTok, Instagram, ini bisa jadi mesin pembunuh buat kalian. Ini mesin pembunuh untuk masa depan kalian. Karena yang perlu kita lihat dalam sejarah, orang-orang besar itu mereka setia. Mereka konsisten terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita lihat bagaimana Steve Jobs dengan Apple. Kita lihat bagaimana Elon Musk dengan Tesla. Kita lihat bagaimana Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya. Kita lihat bagaimana Jackson dengan Nvidia. Kita lihat bagaimana
seorang tokoh yang besar itu mereka mengerjakan sesuatu itu tidak dalam waktu 1 tahun, Pak. 1, 2, 3 tahun tidak. Mereka kerjain itu dalam waktu puluhan tahun dan bisa menjadi seorang yang namanya tersohor seperti sekarang. Nah, ini mesin pembunuh utama. Jadi saran saya untuk Gen Z baby boomer, kalian mesti mulai berubah untuk fokus terhadap apa yang kalian baca, apa yang kalian suka. Gitu. Oke. Berarti itu yang harus sebagai dasar ya. Ya, sebagai dasar. Ibaratnya mau jadi seorang professional trader boleh, tetapi mereka juga harus down to earth ya. Harus tahu ada resikonya, harus ada prosesnya, dan harus tadi yang seperti tokoh-tokoh yang sama Michael. Dan sekarang pertanyaannya kok. Nah, ini kan ke depan saya perhatikan bahwa kita nggak bisa menghalangi orang sekarang dengan kondisi seperti sekarang. Mereka coba untuk mereka mencari tanda kutip uang atau cuan yang dijadikan untuk membiayai hidup mereka, keseharian mereka dari trading saham atau dari investasi saham. Nah, dan saya perhatikan Michael ini adalah salah satu yang memang selain saya dengar ya, ada banyak saya lihat professional trader mereka usianya baru 2 tahun, 3 tahun ya. Mereka mengajarkan tentang hal-hal yang menurut saya ya kurang sesuai. Nah, mereka ini kan kebanyakan kepingin mendengar informasi-informasi yang serba instan yang tadi Michael bilang. Ada banyak tuh di Reels, di Short ya, lalu ada di Instagram, di Twitter, ada banyak komunitas. Nah itu kan bisa membuat mereka yang tadi gampang terpengaruh dan mereka ngikut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya mereka ingin belajar ya untuk menjadi seorang professional trader, apa poin-poin yang harus mereka pegang sebagai filter nih, supaya mereka bisa atas keputusan sebagai professional trader ini bisa mereka jalani dengan baik? Yang pertama lihat rekam jejak lah, Pak. Ya, rekam jejak dari mungkin saya bukan katakan sosok doang ya, manusia doang, tapi juga media. Kemudian mungkin kayak channel yang kalian ikutin, coba lihat rekam jejaknya dalam 1, 2, 3 tahun ke belakang. Ya at least kalian mesti lihatnya itu dalam 5 tahun ke belakang. Nah kalau memang itu menurut kalian make sense, menurut kalian ini memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, boleh kalian ikutin. Jangan semuanya dipelajarin. Bruce Lee aja nggak bisa Pak belajar semua jurus Pak. Jadi memang kalian mesti tahu nih mana yang, karena saya percaya hampir semua metode itu ada aja orang sukses Pak di metode itu. Bukan cuma metode, semua bidang. Bahkan pemungut sampah pun ada juga yang sukses kan Pak. Dia gimana? Didaur ulang segala macam. Nah, pengusaha sampah aja bisa sukses Pak. Nah, makanya kalian mesti lihat contoh yang paling baik. Kemudian jangan di copy paste mentah-mentah, karena dia bisa belum tentu itu sesuai dengan, belum tentu kamu bisa gitu loh. Kamu belum tentu bisa dengan caramu. Jadi kamu harus lakukan dengan caramu sendiri. Belum tentu bisa dengan cara dia, maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya berarti untuk pemirsa yang misalnya ingin belajar terkait dengan bagaimana menjadi seorang professional trader, bahwa ada link, ada barcode ya di layar daripada screen ini. Itu bisa scan barcode dan itu nanti bisa belajar langsung, di coaching langsung, masuk ke dalam grup yang akan di-maintain langsung, dibimbing langsung oleh Michael. Ya, nah ini bukan sesuatu yang mudah untuk mengajak Michael untuk mengisi podcast ini, karena kita memiliki visi yang sama, bahwa baru berapa persen ya kok ya? Ya. Nah dari jumlah penduduk Indonesia dibanding dengan di luar negeri itu sangat masih besar peluangnya, dan karena kebetulan ini podcastnya ada di channel-channel yang ada di IndiHome maupun Transvision, jadi bagi yang di daerah, Michael ini dari daerah, ya, saudara bisa menjadi seorang professional trader yang berhasil seperti Michael. Mau di kota manapun, di daerah manapun, gampang, tinggal scan barcode yang ada, nanti akan masuk ke dalam grup yang akan langsung di coaching oleh Michael. Nah, sebelum kita tutup nih ya, kira-kira menurut Michael, ya, caranya bagaimana mereka sebagai profesional yang pemula ini untuk menjadi seorang professional trader, ada 5 tahapan atau langkah-langkah apa yang paling penting harus mereka siapkan sejak dini? Pertama, basic fundamental kalian tuh harus jelas.
Fundamental itu saya katakan persona diri kalian, style kalian itu seperti apa. Kalian tipikal orang yang suka ambil dividen kah? Atau tipikal orang yang nggak bisa tahan ngelihat suatu pergerakan suatu instrumen geraknya lama, karena setiap itu kan melawan diri sendiri Pak. Nah kalau saya tipikalnya nggak bisa lama Pak, saya disuruh nyimpan 1 tahun 2 tahun saya nggak mau. Saya maunya ya at least 1-2 minggu udah mulai bergerak, makanya saya cari momentum. Nah jadi kalian satu itu harus kalian kenali diri sendiri. Yang kedua lower your expectation, kembali lagi seperti tadi. Kemudian yang ketiga hargai proses. Nah setelah itu terus belajar, kayak saya aja perlu 5 tahun gitu. Ada yang 1 tahun merasa kayak ini udah gagal atau apa segala macam gitu Pak. Ya jadi harus punya strategi, harus tentukan dulu sebagai trader atau sebagai investor gitu ya. Lalu pahami ada resikonya ya. Lalu yang berikutnya adalah siap untuk rugi ya tadi ya. Nah, lalu yang berikutnya, Ko Michael, bagaimana cara untuk Ko Michael, mereka ini nanti bisa belajar sama Ko Michael? Kira-kira apa sih keuntungannya bergabung ke dalam grup yang akan di coaching sama Ko Michael? Pertama saya nggak punya kelas nih Pak Firman, karena saya tipikal orang yang capek banget nih harus nyiapin materi gitu. Suka-suka saya kadang gitu. Nah tapi saya pemerhati market yang cukup aktif. Mungkin bisa dikatakan hampir setiap hari saya melihat market. Nah maka dari itu saya membuat skema ini, menurut saya ini salah satu skema yang terbaik. Nah di mana kita bisa saling berinteraksi, kita bisa saling diskusi, kita bisa saling sharing idea, kita bisa saling membahas apa yang terjadi di market, yaitu dengan kerjasama dengan salah satunya kerjasama dengan investasiku. Nah jadi kita gabung di dalam suatu grup via Telegram. Nah nanti di situ kita bisa diskusi tiap hari dan ini free kok, lifetime. Free lifetime ya, tetapi mereka berarti harus praktek nih ya. Harus praktek ya. Harus praktek, berarti setidaknya mereka buka akun, lalu mereka harus ada dananya di dalam ya. Ada persyaratan nggak? Dananya minimal berapa kok? Kalau di saya minimal 10 juta cukup. Minimal 10 juta. Ada 10 juta, ada 200 juta. Nah kalau yang di 200 juta itu karena dananya lebih gede ya Pak ya, itu kita lebih intens. Nah kita bisa ngobrolin isi porto kita bisa tanya jawab setiap hari. Pemirsa, jadi ini adalah kesempatan yang langka bagi teman-teman atau pemirsa yang ingin menjadi seorang trader profesional, langsung di coaching seorang profesional trader yang udah teruji berapa belas tahun kok? 13 tahun ya. Cukup dengan membuka akun di Investasiku, store dananya minimal 10 juta, itu langsung bisa bergabung dan di coaching langsung oleh Ko Michael Yo. Nah selanjutnya kita bukan hanya mengadakan acara terkait dengan di coaching dalam hal tersebut. Nanti ke depan kita akan ada acara yang sifatnya meet and greet, dan kita akan bahas terkait dengan market dan lain-lain di kota-kota yang ke depan kita akan lakukan. Nah tetapi untuk hari ini cukup pembahasan kita terkait bagaimana menjadi seorang professional trader bersama Ko Michael, dan saksikan, subscribe YouTube Transvision, saksikan acara The Fit Poso di channel Seru yang ada di Transvision dan di IndiHome, dan setiap hari Selasa jam 2 siang, atau download aplikasi Cupmu, nanti ikuti seluruh pembahasan yang ke depan. Kita akan bahas terkait topik-topik bagaimana berinvestasi bersama dengan Michael Yo. Sekian pembahasan hari ini. Makasih Ko Michael. Terima kasih Pak Firman. Sudah jauh-jauh dari Pontianak. Saya berharap nanti ada Ko Michael lain dari berbagai kota, dari seluruh penjuru Indonesia yang akan berhasil seperti Ko Michael. Karena dituntun, dibimbing sama orang yang memang sukses ya. Karena istilahnya orang buta nggak mungkin bisa menuntun orang buta ya kok ya. Nah jadi ikuti kesempatan ini tanpa berlama-lama. Silakan scan barcode-nya dan ikuti terus informasi di sosial media, dan jangan lupa tonton di channel Seru yang ada di IndiHome dan yang ada di Transvision. See you, sampai ketemu di acara berikutnya.